Destinasi pertama, Ratu akan mengajak Anda untuk melihat Kampung Markisa. Kampung ini disebut Kampung Markisa bukan karena menjual buah ya Tribuners, tapi Markisa merupakan sebuah singkatan dari Mari Kita Sadar di Kota Tangerang. Kampung ini terletak di Jalan KS Tubun, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Nah, dari informasi yang Ratu dapat nih, kabarnya dulu kampung ini merupakan kampung kumuh Tribuners, kemudian berbenah dan menjadi kampung yang layak huni dan asri. Seperti apa ya perubahan kampung ini? Sudah ada Rafsan Zani dari Warta Kota di sana. Rafsan Zani, boleh diceritakan soal sejarah dari Kampung Markisa? Ya, terima kasih rekan Ratu. Ya, seperti yang Ratu jelaskan tadi, memang Kampung Markisa ini dulunya merupakan kampung kumuh, bahkan sebagai tempat pembuangan sampah yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Bahkan di sana ada dulunya empang yang memuat sampah hingga berbukit sampai 3 atau 4 meteran. Nah, dulunya tempat ini menjadi sarang penyakit. Hal ini dikatakan oleh Ali Nurdin selaku Ketua RW di Kampung Markisa. Kenapa menjadi sarang penyakit? Karena dulunya di sana adalah tempat sampah di mana pada musim kemarau adanya polusi udara melalui bau yang tidak sedap. Sedangkan di musim penghujan kerap terjadi banjir yang membuat banjirnya bercampur dengan sampah sehingga kerap memunculkan penyakit seperti gatal-gatal dan juga diare. Namun tahun 2015 masyarakat setempat berbenah bergotong royong, puncaknya saat program PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tahun 2017. Mereka mengikuti program PHBS yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2017 dan Kampung Markisa ini berubah total, di mana hanya dibersihkan awalnya, ditata kembali, kemudian menjadi asri di tahun 2017. Memang di tahun itu Kampung Markisa hanya meraih juara harapan, tetapi bukan juaranya yang dikejar, melainkan perubahan perilaku dari masyarakat. Dan perubahan perilaku itu juga yang membuat Kampung Markisa semakin dikenal. Di mana Kampung Markisa ini memang memiliki arti, mari kita sadar. Namun, karena namanya Kampung Markisa, tidak elok apabila tidak ada buah markisa di sana. Dan itulah menjadi ide awal kenapa Kampung Markisa ini juga di masyarakat di Kampung Markisa ini menanam markisa. Dan saat ini, markisa itu pula yang menjadi gambaran ataupun markisa itu juga menjadi modal bagi masyarakat untuk dipromosikan keluar. Karena apa? Karena setiap panen di sana akan ada sirup markisa. Selain dari sirup markisa juga ada siluet daun kering. Nah, ini yang menjadi SDA ataupun sumber daya alam masyarakat Kampung Markisa. Dan dari sejarah itu pula Kampung Markisa menjadi kampung edu wisata, dan di mana dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, perwakilan dari 32 provinsi sudah pernah datang ke Kampung Markisa untuk belajar bagaimana mengolah kampung tematik. Dan itulah seputar Kampung Markisa, seputar sejarah Kampung Markisa yang bisa saya sampaikan, rekan Satu. Baik, berarti meskipun tadi Markisa adalah sebuah singkatan, tapi memang sebenarnya di kampung ini juga banyak begitu ya, para warganya juga menanam buah Markisa, begitu Rafsan Zani. Lalu saya penasaran untuk kondisi terkini kampung tersebut, karena kan sudah sempat sudah berubah begitu ya, mungkin bisa disampaikan kondisinya saat ini seperti apa, Rafsan Zani? Ya, terima kasih rekan Ratu. Memang di tahun 2018 lalu, kampung ini juga ikut mewarnai Kampung Markisa, di mana dulu menyambut Asian Games. Sehingga kampung ini sangat berwarna-warni, dan juga kampung ini juga sangat Pancasila, di mana menghargai sesama. Karena memang selain etnis pribumi, ada juga etnis non-pribumi yang tinggal di sana. Dan kondisi saat ini, memang Kampung Markisa tengah mencoba bangkit dari pandemi COVID-19. Dan kabar baiknya adalah di tahun 2021 kemarin, tepatnya di bulan Desember, Yayasan Menteri BUMN, yaitu Yayasan Erick Thohir tepatnya, itu datang untuk membantu Kampung Markisa untuk bangkit kembali. Dan Yayasan Erick Thohir ini juga membuat ataupun memberikan semangat kepada masyarakat ataupun pengurus Kampung Markisa untuk bangkit kembali. Di mana di sana sekarang sudah ada gazebo, tempat bertukar pikiran antar masyarakat bagaimana nantinya untuk memajukan kampung ini. Dan juga ada juga di sana posyandu dan fasilitas yang lainnya untuk masyarakat untuk belajar dan juga untuk lebih maju dan lebih baik ke depan. Seperti itu rekan Ratu.
Baik, kemudian kampung ini sempat masuk nominasi destinasi wisata kreatif terpopuler tahun 2019. Saya penasaran untuk harapan dari pengurus Kampung Markisa ke depannya seperti apa, Rafsan Zani? Ya, adapun harapan dari pengurus Kampung Markisa tentunya adalah mempertahankan perilaku masyarakat dari Kampung Markisa itu sendiri. Dan di mana dengan perilaku yang hidup bersih, kemudian sadarkan kebersihan lingkungan yang asri, ini membuat masyarakat semakin nyaman untuk tinggal jauh dari penyakit, dan tentunya tempat bertukar pikiran dapat membuka ataupun memberikan ide-ide baru kepada masyarakat. Di mana harapannya di sinilah masyarakat bisa meningkatkan kembali UMKM yang ada, baik itu penjualan dari siluet daun kering, baik itu juga produksi dari sirup Markisa. Jadi semuanya berpikir bahwa bagaimana nanti UMKM di Kampung Markisa ini bisa maju ke depan untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya. Seperti itu, rekan Ratu. Baik, terima kasih Rafsan Zani atas informasinya, dan Tribuners Rafsan Zani juga sempat berbincang dengan Ketua RW 2 Kampung Markisa, ada M. Ali Nurdin. Berikut liputannya untuk Anda. Sedikit sejarah dari Kampung Markisa ini, Pak. Gimana? Kenapa disebut sebagai Kampung Markisa? Dulu tempat kita berada ini adalah tempat pembuangan sampah. Itu terjadi sekitar 40 tahunan. 2015 kami baru berbenah membersihkan tumpukan sampah yang ada di lokasi kita ini. Kemudian kami setelah selesai membenahi sampah, kami harus ikut program Kota Tangerang, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS. Jadi kami mengikuti lomba PHBS. Di sana kami keluar sebagai juara harapan ketiga. Namun tujuan kami bukan juara yang kami cari. Kami ingin merubah kampung kami yang tadinya tidak layak huni agar layak huni. Setelah layak huni, mungkin masyarakat kami juga ingin layak kunjung. Akhirnya banyak warga-warga lain yang berkunjung ke sini. Tentunya untuk mengadopsi apa yang ada di kami. Nah, ini kan boleh dibilang terkesan apa ya? Aneh, lucu juga, Pak. Karena tadinya boleh dibilang kumuh. Oh, kok tiba-tiba disebut Kampung Markisa gitu? Apakah memang semuanya ditanami Markisa atau gimana nih, Pak? Markisa itu hanya sebuah celotehan, yaitu mari kita sadar. Kenapa? Dulu kami dijajah sampah selama 40 tahun, kami nggak sadar kalau di tempat kami ini adalah sarang penyakit. Di kala musim kemarau, sampah kami bakar. Asap dari hasil pembakaran itu masuk ke rumah-rumah warga, sehingga menimbulkan penyakit batuk, ispa, bahkan mungkin TBC. Nah, di kala musim hujan, di kami ini selalu ada genangan air, sehingga menimbulkan penyakit gatal-gatal. Itu air di tempat kami itu selutut orang dewasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.